Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya. Hehehe, istriku, dengan kamu mengatakan itu, aku juga ingin melihatnya, ucap Wang Qiang. Melihat senyum aneh dan tatapan khusus pada wajah Zhao Hong, bibir Wang Qiang juga terangkat menjadi senyum nakal. Dari cara Wang Qiang melihatnya, terlepas dari seberapa kuat Tuan Muda Li Ming dan Hun Lian itu, mereka berdua pastilah hanya berada di ranah leluhur marsial, dan bukan dewa sejati. Namun demikian, mereka bertiga saat ini memiliki kekuatan pertempuran tingkat marsial ancestor puncak. Selanjutnya, Chu Feng telah memahami teknik formasi pembantaian itu. Tidak hanya Chu Feng mampu mengendalikan formasi pembantaian untuk membunuh musuh yang tak terhitung jumlahnya, tapi kultivasinya juga akan meningkatkan semua cara untuk ke puncak leluhur marsial, itu jika dia menginginkannya selama dia berada dalam jangkauan formasi penjagalan. Jadi, apa yang ada dalam pikiran Wang Qiang adalah, bahwa sejak Tuan Muda Li Ming dan Hun Lian begitu bodoh untuk memilih tempat ini sebagai tempat untuk pertandingan mereka, maka mereka bertiga harus menggunakan kesempatan ini untuk melimpahkan beberapa penderitaan pada mereka berdua yang dijuluki jenius super. Wush wush wush. Tepat pada saat ini, beberapa puluh sosok tiba-tiba terbang dan turun di luar formasi penyembunyian. Mereka berada sangat dekat dengan tempat Chu Feng, Wang Qiang, dan Zhao Hong berada. Itu mereka, seru Chu Feng. Setelah melihat orang-orang itu, ekspresi Chu Feng berubah. Orang-orang yang datang adalah murid dari berbagai kekuatan. Di antara mereka, sebagian adalah murid dari Sunset Cloud Valley, dan sebagian lainnya adalah murid dari Aula Bintang 3. Adapun kekuatan lain, Chu Feng tidak akrab dengan mereka. Namun demikian, mereka semua harus menjadi murid kekuatan tingkat 2. Di antara kelompok itu, Chu Feng melihat Kou Kang. Wush wush wush. Segera setelah itu, sekelompok orang lain terbang dan turun tidak jauh. Sekali lagi ada murid dari lembah awan matahari terbenam, dan Aula Bintang 3 di antara kelompok orang ini. Dari grup ini, Chu Feng melihat wajah yang dikenalnya lagi. Su Yi dari Sunset Cloud Valley, dan Song Biyu dari Aula Bintang 3 juga ada di antara mereka. Kakak Kou Kang, lihat ke sana. Bukankah itu adik junior Sunset Cloud Valley, Su Yi? Apakah ada yang salah? Apakah kalian berdua jatuh? Kenapa dia tidak bersamamu, dan malah berdiri begitu jauh? Seorang murid dari kekuatan lain berkata kepada Kou Kang dengan bercanda. Aku pernah mendengar bahwa saudara perempuan junior Sunset Cloud Valley, Su Yi, dia memiliki hubungan yang cukup dengan Chu Feng. Rupanya, dia menemani Chu Feng ketika dia pertama kali mengungkapkan bakatnya di Mount Cloud Cran. Aku khawatir saudari junior Su Yi tidak lagi memiliki saudara lelaki Kou Kang di dalam hatinya. Justru sebaliknya, hatinya sekarang dipenuhi dengan Chu Feng itu, kata pria lain. Hanya saja, nadanya dipenuhi dengan ejekan. Itu bisa dilihat bahwa hubungannya dengan Kou Kang sama sekali tidak baik. Selain itu, dia tidak akan memanfaatkan kesempatan ini untuk membuat komentar pemotongan pada Kou Kang. Jika menyebutkan Chu Feng, aku pernah mendengar bahwa Chu Feng juga telah tiba di gundukan makam yang sangat terpencil ini. Mungkin saja kita akan memiliki kesempatan untuk bertemu dengan jenius yang baru muncul ini, kata seseorang. Betul sekali, Chu Feng itu memang telah datang. Lebih jauh lagi, aku pernah mendengar bahwa Chu Feng tampaknya telah membunuh murid nomor 1 dari High Lord's Mansion, di Jiushu, di luar gundukan tanah pemakaman yang sangat terpencil ini, tambah murid lainnya. Apa? Chu Feng membunuh di Jiushu, apakah itu benar? Mendengar kata-kata itu, banyak orang yang hadir mengungkapkan ekspresi heran. Karena bagaimanapun, di Jiushu bukan karakter biasa. Justru sebaliknya, dia adalah jenius nomor 1 di antara para murid kekuatan tingkat 2. Bahkan tidak ada yang mampu memindahkan statusnya. Banyak orang yang hadir di sini telah dikalahkan oleh di Jiushu, dan menderita di tangannya berkali-kali. Dengan demikian, bagi mereka di Jiushu adalah keberadaan yang memiliki makna khusus. Mustahil, aku tahu betul seberapa kuat di Jiushu, dan juga seberapa kuat Chu Feng. Sangat tidak mungkin bagi Chu Feng untuk bisa menandingi di Jiushu, kata Kou Kang. Brother Kou Kang, bagaimana kamu bisa berbicara dengan kepastian sebanyak ini?
Kamu tidak mungkin bertarung melawan Chu Feng sebelumnya kan? Seseorang bertanya dengan rasa ingin tahu. Sejujurnya, aku telah bertarung melawan Chu Feng sebelumnya, kata Kou Kang dengan bangga. Lalu, apa hasilnya? Kerumunan bertanya bersama. Imbang, kata Kou Kang. Saudara Kou Kang, kamu benar-benar berhasil seimbang dengan Chu Feng itu. Ucap kerumunan. Mendengar kata-kata itu, ekspresi kaget dari kerumunan itu tumbuh semakin intens. Mereka juga mulai memiliki rasa hormat yang baru terhadap Kou Kang. Ini terutama bagi para murid perempuan, yang mulai mengungkapkan tatapan mengagumi ketika mereka melihat ke arah Kou Kang. Rumor tentang berbagai prestasi Chu Feng hanya dilebih-lebihkan. Dia tidak begitu menakjubkan. Saat itu di Sunset Cloud Valley, aku berdebat dengan Chu Feng di hadapan tuanku, Master Lembah Sunset Cloud Valley dan Senior Su Jingrui. Pada akhirnya, kita berakhir dengan imbang. Jadi, tidak mungkin baginya untuk bisa mengalahkan Di Jiushu. Kou Kang mengatakan kata-kata itu dengan penuh kepastian. Alasan untuk itu adalah, karena dia telah bertarung melawan Di Jiushu sebelumnya, dan telah dikalahkan olehnya. Dalam hal itu, seharusnya tidak mungkin bagi Chu Feng mengalahkan Di Jiushu, ucap seseorang. Betul sekali, jawab Kou Kang. Tampaknya Chu Feng sama sekali tidak sekuat desas-desusnya. Benar saja, rumor itu tidak bisa dipercaya, ucap kerumunan. Setelah mendengar apa yang dikatakan Kou Kang, banyak orang mulai merasa bahwa pembunuhan Chu Feng atas Di Jiushu adalah rumor palsu. Tepat pada saat ini, suara yang tajam segera terdengar. Kou Kang, bagaimana mungkin kamu tidak tahu malu? Ternyata itu adalah suara Su Yiyi. Dia telah mendengar percakapan Kou Kang dan yang lainnya. Pada awalnya dia tidak peduli dengan Kou Kang. Namun setelah mendengar Kou Kang menyebutkan Chu Feng, dia tidak dapat menahan diri lagi. Su Yiyi dan Song Biyu berjalan bersama. Di depan semua orang yang hadir, Su Yiyi berkata kepada Kou Kang. Kou Kang, sementara memang benar bahwa pertandingan berakhir dengan imbang pada hari itu, tapi demi langit dan bumi, kamu dan aku tahu mengapa itu terjadi, ucap Su Yiyi. Saudari Junior Su, karena hasilnya adalah imbang, mungkinkah ada rahasia tersembunyi? Murid yang memiliki hubungan buruk dengan Kou Kang berkata sambil menyembunyikan niat jahat. Imbang adalah imbang, apalagi yang bisa berarti. Su Yiyi, bahkan jika kamu menyukai Chu Feng, kamu tidak seharusnya berbicara untuknya dengan cara seperti itu. Kamu juga hadir hari itu. Pertandingan antara dia dan aku berakhir dengan imbang. Itu adalah kebenaran yang tidak bisa disangkal. Kou Kang berteriak dengan ketidakpuasan. Seperti yang terjadi, dia tidak lagi memiliki pertimbangan untuk Su Yiyi. Dengan demikian, nadanya tidak lagi sopan. Sementara itu adalah kebenaran, tapi itu juga kebenaran bahwa Chu Feng hanya bersikap kasihan kepada kamu, kata Su Yiyi dengan keras. Apa, jadi dia bersikap kasihan padanya? Benar saja, bukankah aku mengatakan bagaimana Kou Kang mungkin bisa imbang dengan Feng Feng? Seru kerumunan. Setelah mendengar apa yang dikatakan Su Yiyi, kerumunan menjadi gempar. Banyak tawa mengejek mulai terdengar tanpa henti, dan banyak orang mulai memutar mata pada Kou Kang. Mereka merasakan apa yang dia katakan sebelumnya hanya untuk sesumbar. Dia bersikap kasihan padaku, Cui, itu lebih seperti aku bersikap kasihan padanya. Ucap Kou Kang yang merasa terhina. Jadi dia menunjuk Su Yiyi dan berteriak. Su Yiyi, pergi dan panggil Chu Feng di sini. Aku pribadi akan melawannya lagi di depan semua orang di sini. Aku akan memberi tahu semua orang, apakah Chu Feng benar-benar sekuat yang dikabarkan. Teriak Kou Kang. Kamu jelas-jelas tahu bahwa aku tidak dapat menghubungi Chu Feng. Itu sebabnya kamu berani menyatakan hal seperti itu, kata Su Yiyi. Kamu tidak dapat menghubunginya adalah masalahmu, balas Kou Kang sambil melipat tangan di dadanya, dan berkata dengan nada tidak setuju. Su Yiyi sangat marah sehingga dia mulai menggigil marah. Chu Feng, pergilah keluar dan beri pelajaran pada orang itu, ucap Zhao Hong. Di dalam formasi spiritual, Zhao Hong tidak bisa melihatnya lagi. Itulah yang aku rencanakan, balas Chu Feng. Saat Chu Feng berbicara, dia mulai berjalan ke arah luar. Dia tidak akan membiarkan Kou Kang menggertak Su Yiyi seperti ini. Namun tepat pada saat ini, Chu Feng berhenti dan mengalihkan pandangannya ke tempat terdekat. Sekelompok orang mendekati dari arah itu. Wush wush wush. Mereka adalah orang-orang dari klan Surgawi Ying. Itu tidak hanya generasi muda yang hadir, tapi ada juga para tetua di antara mereka.
Mereka tampil dengan agresif, dan langsung mendekati kerumunan. Ketika mereka turun ke tanah, mereka telah mengepung Su Yiyi dan yang lainnya. Pada saat ini, belum lagi yang lain, bahkan Su Yiyi juga mulai panik. Akan menjadi satu hal jika itu hanya generasi muda Ying Heavenly Clan. Karena bagaimanapun juga, mereka memiliki kekuatan yang hampir sama dengan klan Surgawi Ying. Namun demikian, para tetua dari klan Surgawi Ying ini memiliki kultivasi bela diri yang kuat. Yang terkuat di antara para tetua ini adalah leluhur marsial peringkat 3. Dengan kultivasi itu, dia benar-benar mampu membunuh mereka semua secara instan hanya dengan pikirannya saja. Jika itu sebelumnya, mereka mungkin tidak takut. Namun sekarang, lembah awan matahari terbenam dan aula bintang 3 telah menjadi bermusuhan terhadap klan Surgawi Ying karena Chu Feng. Bagi mereka untuk bertemu satu sama lain pada saat seperti ini, bisa dikatakan sangat buruk bagi Su Yiyi dan yang lainnya. Aula bintang 3 dan lembah awan matahari terbenam bersama-sama menyatakan kepada dunia, bahwa kalian semua akan bertarung melawan klan Surgawi Ying untuk Chu Feng. Namun jika melihat hal-hal sekarang, kalian semua tampaknya tidak bersatu. Tetua Ying Heavenly Clan dengan kultivasi peringkat 3 Martial Ancestor berkata. Dari cara bicaranya yang aneh, itu memperjelas bahwa dia datang dengan niat buruk. Meskipun dia merasa takut, tapi Su Yiyi masih mengumpulkan keberaniannya untuk bertanya. Apa yang kalian semua rencanakan? Tanya Su Yiyi. Apa yang akan kita lakukan? Sunset Cloud Valley dan Aula Bintang 3 kamu bersedia menyatakan, siap berperang melawan klan Surgawi Ying kami untuk Chu Feng. Maka saat ini, kami adalah musuh. Namun demikian, kamu benar-benar bertanya kepada aku apa yang akan kami lakukan. Tetua Ying Heavenly Clan itu mencibir, dan nada suaranya penuh dengan ejekan. Kamu adalah seorang tetua, namun kamu berencana untuk menggertak kami, orang-orang dari generasi muda. Apakah kamu tidak merasa bahwa itu di bawah status kamu? Tanya Su Yiyi. Gadis kecil, medan perang adalah tempat yang tidak kenal kata ampun. Tidakkah tuanmu telah mengajarimu itu? Balas tetua itu. Saat tetua Ying Heavenly Clan mengatakan kata-kata itu, rasa dingin di matanya tumbuh semakin kuat. Niat membunuhnya juga benar-benar muncul di matanya. Senior, sementara Sunset Cloud Valley dan Three Stars Hall telah menyatakan perang melawan klan Surgawi Ying kamu, tapi kami belum, ucap seorang murid. Seorang murid yang telah dikelilingi oleh individu-individu dari klan Surgawi Ying berjalan maju, dan membungkuk dengan tangan dipegang di depan. Mengikuti orang itu, semua orang yang hadir yang bukan murid dari Three Stars Hall dan Sunset Cloud Valley buru-buru menyatakan. Senior, masalah ini tidak ada hubungannya dengan kita. Tolong lepaskan kami. Memang benar, itu tidak ada hubungannya dengan kalian semua. Maju dan pergilah. Ucap tetua klan Surgawi Ying sambil melambaikan tangannya, dan para murid dari kekuatan lain buru-buru pergi. Meskipun itu tidak berhubungan dengan mereka, tapi itu terkait dengan kalian semua, ucap tetua itu. Setelah itu, bahwa tetua Ying Heavenly Clan mengalihkan pandangannya yang mengandung niat membunuh pada Su Yiyi dan yang lainnya. Pada saat ini, para murid Sunset Cloud Valley dan murid-murid Aula Bintang 3 merasakan kedinginan di hati mereka. Hanya dari pandangan tetua Ying Heavenly Clan saja, mereka dapat mengatakan bahwa dia benar-benar memiliki niat untuk membunuh mereka. Tampaknya bencana besar benar-benar sudah dekat bagi mereka. Tetua, kamu juga pernah mendengarnya sebelumnya. Bahwa Chu Feng dan aku tidak rukun. Meskipun benar bahwa Aula Bintang 3 kami telah mengatakan bahwa kami akan melindungi Chu Feng, tapi itu hanya keinginan kepala akademi kami saja. Aku sendiri sama sekali tidak mendukung keputusan itu. Jika kalian semua ingin membunuhku hari ini karena Chu Feng, maka kematianku akan terlalu salah. Tiba-tiba saja Kou Kang berdiri, dan berbicara dengan ekspresi polos di wajahnya. Kou Kang, kamu, seru Su Yiyi. Su Yiyi langsung geram setelah mendengar apa yang dikatakan Kou Kang. Bahkan ekspresi Song Biyu juga berubah. Mereka tidak pernah mengira kalau Kou Kang menjadi pengecut yang tak bertulang, dan benar-benar memohon ampun kepada musuh mereka. Rekan-rekan saudara sepelatihan dari Sunset Cloud Valley dan Three Stars Hall, apakah kamu tidak setuju dengan apa yang aku katakan? Kami tidak memiliki hubungan dengan itu Chu Feng untuk memulai. Mengapa kita harus membuang hidup kita untuk Chu Feng itu? Kou Kang mengabaikan tatapan penghinaan Su Yiyi dan Song Biyu, dan berbalik untuk berbicara dengan murid-murid lainnya. Betul sekali. Apa yang dikatakan kakak senior Kou Kang sangat benar.
Kita seharusnya tidak mati untuk Chu Feng itu. Senior, kita tidak memiliki hubungan dengan Chu Feng itu. Tolong lepaskan kami, ucap para murid. Begitu Kou Kang mengucapkan kata-kata itu, terlepas dari apakah itu adalah aula bintang 3 ataupun lembah awan matahari terbenam, sebagian dari murid-murid mereka segera mulai menyatakan bahwa mereka tidak memiliki hubungan dengan Chu Feng. Kalian semua, kalian sekelompok pengecut tanpa tulang, teriak Su Yiyi. Dihadapi dengan mengemis murid-murid itu, Su Yiyi dan Song Biyu mulai gemetar karena marah. Apa yang dilakukan para murid itu tidak hanya memohon pengampunan, tapi mereka juga mempermalukan kekuatan mereka. Tindakan mereka tidak berbeda dengan desersi. Bukannya kita tidak punya tubuh. Namun sebaliknya, kami hanya tidak ingin mati sia-sia karena individu yang tidak berhubungan, bantah Kou Kang. Kemudian, dia terus berbicara dengan tetua Ying Heavenly Clan. Senior, tolong lihat masalah ini dengan jelas, dan jangan bunuh kami yang tidak bersalah, ucap Kou Kang. Hahaha, baiklah. Klan surgawi Ying kami juga bukan sekelompok orang yang tidak masuk akal. Karena kalian semua mengatakannya seperti ini, aku akan mengampuni kalian semua. Kalian semua bisa ikut. Ucap tetua Ying Heavenly Clan sambil melambaikan tangannya lagi. Meskipun tindakan Kou Kang dan yang lainnya tidak dapat dihindari karena mereka ingin bertahan hidup, tapi mereka masih dihadapkan dengan desakan menghina dari banyak orang yang melihatnya. Lagi pula, tidak peduli bagaimana orang melihatnya, tindakan mereka itu sangatlah pengecut. Mereka tidak memiliki tulang punggung moral sama sekali. Namun demikian, Kou Kang dan yang lainnya benar-benar mengabaikan cara orang lain memandang mereka. Mereka bertindak seolah-olah mereka berhasil melarikan diri dari sarang harimau, dan dengan cepat melarikan diri dari tempat itu. Namun demikian, Kou Kang tiba-tiba berhenti ketika dia akan keluar dari bawah pengepungan Ying Heavenly Clan. Dia berbalik dan mengirim transmisi suara ke Su Yiyi dan Song Biyu. Tidak ada alasan bagi kamu semua untuk membuang hidup kamu karena Chu Feng. Ayo pergi bersama kami, ucap Kou Kang. Enyahlah, teriak Su Yiyi dengan dingin. Rasa jijik juga memenuhi tatapan yang dia miliki ketika memandang Kou Kang. Dan bahkan teman sepelatihan Kou Kang, yaitu Song Biyu, dia juga memandangnya dengan tatapan penuh penghinaan. Kalian berdua benar-benar bodoh. Kematianmu memang pantas, ucap Kou Kang. Kekejaman muncul dalam tatapan Kou Kang. Lalu kemudian, dia melambaikan lengan bajunya dan melangkah pergi. Namun demikian, dia tidak benar-benar pergi. Justru sebaliknya, dia memasuki kerumunan. Dia sebenarnya berencana untuk secara pribadi melihat Su Yiyi dan Song Biyu terbunuh. Apa ini? Kalian semua benar-benar rela mati untuk Chu Feng itu? Tetua Ying Heavenly Clan bertanya pada Su Yiyi dan yang lainnya. Setelah apa yang terjadi sebelumnya, dia tampaknya lebih bersedia melihat murid-murid ini meninggalkan hubungan mereka dengan Chu Feng. Setelah semua, itu secara tidak langsung akan menunjukkan bahwa Chu Feng tidak memiliki dukungan dari orang banyak. Kami rela hidup dan mati bersama akademi kami. Jika kamu ingin membunuh kami, lanjutkan dan lakukan saja. Kenapa repot-repot dengan semua kata-kata tak berguna ini? Teriak Su Yiyi. Kita akan hidup dan mati bersama dengan akademi kita. Ayo bunuh kami. Setelah itu, Song Biyu dan murid-murid lainnya juga berteriak. Suara mereka seperti guntur dan mengguncang langit, dan mereka siap mati. Baiklah, karena kalian semua telah memutuskan, aku akan mengabulkan semua keinginanmu, ucap tetua klan Ying. Tetua Ying Heavenly Clan sekali lagi mengungkapkan niat membunuh di matanya. Saat dia berbicara, dia mengangkat tangannya. Dan, boom! Dalam sekejap, angin yang bertiup kencang menutupi wilayah itu saat langit menjadi gelap. Kekuatan peringkat 3 tingkat martial ancestornya yang menindasnya juga tersapu, dan seolah-olah hari kiamat turun. Pada saat itu, Su Yiyi dan yang lainnya menutup mata mereka. Itu karena, mereka sudah siap menerima kematian. Alasan untuk itu adalah, karena tidak mungkin bagi mereka untuk bertahan hidup di depan kekuatan yang menindas itu. Aku khawatir kamu tidak akan bisa membunuh mereka hari ini. Tepat pada saat semua orang merasa bahwa, Su Yiyi dan yang lainnya tidak diragukan lagi akan terbunuh. Namun seketika saja, sebuah suara segera terdengar. Suara itu terdengar seperti ledakan petir, dan mengejutkan hati semua orang. Yang paling mengejutkan lagi adalah, setelah suara itu terdengar, orang banyak terkejut ketika menemukan lengan terangkat dari tetua Ying Heavenly Clan itu benar-benar membeku di udara.
Pada saat yang sama, penindasannya yang tak terbatas juga menghilang sepenuhnya. Lebih tepatnya, kekuatan penindasannya dipaksa kembali oleh kekuatan yang menindas juga, dan bahkan penindasan itu jauh lebih kuat daripada miliknya sendiri. Peringkat 4 Martial Ancestor. Itu adalah kekuatan penindasan peringkat 4 Martial Ancestor yang menyelamatkan Su Yi dan yang lainnya. Mungkinkah bala bantuan dari Sunset Cloud Valley dan Three Stars Hall telah tiba? Itulah yang dipikirkan orang banyak saat ini. Itu dia. Namun setelah melihat ke arah-arah suara, kerumunan itu terpaku dan tertegun. Bahkan ketidakpercayaan memenuhi mata mereka. Seorang tokoh perlahan-lahan berjalan ke arah mereka dari tempat yang tidak jauh. Namun demikian, orang itu bukan seorang tetua atau senior dari Sunset Cloud Valley ataupun Three Stars Hall. Namun sebaliknya, dia adalah seorang pemuda, dan seseorang yang jauh lebih muda dari mayoritas generasi muda yang hadir. Adapun pria ini, dia tidak lain adalah Chu Feng. Chu Feng, bukankah itu Chu Feng? Oh surga, bagaimana mungkin dia menjadi sekuat ini? Dia sebenarnya adalah leluhur marsial peringkat 4. Tidak heran dia bisa membunuh Ying Liang Chen dan Di Jiushu. Chu Feng sebenarnya sama kuatnya dengan yang dirumorkan. Untuk memiliki kultivasi marsial ancestor peringkat 4 di usia muda, dia pasti jenius luar biasa, itu sudah pasti. Seorang jenius yang luar biasa telah benar-benar muncul di 100 Refinements Ordinary Realm kami. Seru kerumunan. Pada saat itu, kerumunan di sekitarnya meledak dalam keributan. Semua yang mereka katakan adalah pujian untuk Chu Feng. Itu bukan karena mereka mencoba untuk menyanjungnya. Namun sebaliknya, pada saat itu mereka benar-benar terpana oleh betapa kuatnya Chu Feng. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.